Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masih semangat belajar kan? Pastinya. Sebelum belajar, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pastinya kalian sudah menyiapkan buku, pulpena 2A, buku tulis, dan jangan lupa alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun di rumah. Kalian bisa buka buku penanya halaman 6 dan 7. Hari ini kita akan mengenal simbol-simbol dari setiap sila-sila Pancasila dan juga menyebutkan pengamalan dari setiap sila-sila Pancasila. Anak-anak ibu, ada yang tahu apa lambang negara kita? Ya, benar sekali. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Di dada burung Garuda terdapat perisai. Nah, di perisai itulah ada simbol-simbol dari setiap sila-sila Pancasila. Setiap hari Senin biasanya ketika upacara kita akan membaca Pancasila bersama-sama. Apakah anak-anak ibu ada yang masih ingat apa saja bunyi dari sila-sila Pancasila? Yang masih ingat? Yuk kita sebutkan bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, hebat. Ternyata anak-anak ibu masih ingat semua ya. Keren. Sekarang kita akan mengenal simbol dari setiap sila-sila Pancasila. Sila pertama bunyinya Ketuhanan yang Maha Esa. Simbol dari sila pertama yaitu bintang. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol dari sila kedua yaitu rantai. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Simbol dari sila ketiga yaitu pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya yaitu kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol dari sila kelima yaitu padi dan kapas. Nah, untuk memudahkan anak-anak ibu dalam mengingat simbol-simbol dari Pancasila, ibu punya sebuah lagu. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Bisa diikuti? Yuk kita nyanyikan sama-sama. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Wah, hebat. Anak-anak ibu, walaupun satu kali dicontohkan sudah bisa mengikuti. Alhamdulillah. Sekarang kita akan belajar tentang pengamalan dari setiap sila-sila Pancasila. Apa sih itu pengamalan? Pengamalan itu maksudnya sikap-sikap kita yang menunjukkan tentang nilai-nilai Pancasila. Hari ini ibu akan memberikan contoh pengamalan sila-sila Pancasila yang kita lakukan di rumah. Contoh pengamalan sila pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah makan. Dan selain itu, yang kita lakukan sekarang yaitu belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Benar sekali. Kita berdoa kepada Allah. Itulah salah satu contoh dari pengamalan sila pertama Pancasila. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila yaitu membantu adik belajar di rumah. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila yaitu membersihkan rumah bersama-sama. Kemudian menonton pertunjukan atau TV bersama-sama. Sesuai dengan bunyi sila ketiga Pancasila, maka kita harus memiliki sikap bersatu dan bekerja sama.
Contoh pengamalan sila keempat Pancasila yaitu menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik ketika berdiskusi. Maksudnya, ketika mereka berbicara, kita harus mendengarkan dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kemudian, contoh yang kedua adalah bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Apa sih maksudnya musyawarah? Musyawarah itu maksudnya berbicara, berdiskusi sama-sama untuk menentukan keputusan. Misalnya, keluarga kita akan mengadakan liburan. Ayah, ibu, dan adik ingin pergi ke pantai, sedangkan kita hanya ingin pergi ke taman. Maka sesuai dengan keputusan terbanyak, hasil yang terbanyak, maka pastinya kita akan ikut liburan ke pantai. Oke, contoh yang ketiga yaitu pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Misalkan ayah memotong rumput, ibu menyapu, kamu membantu mempel lantai, dan adik membantu membersihkan kaca. Contoh pengamalan atau sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila yang pertama adalah hemat dalam menggunakan uang. Maksudnya, jika kamu diberikan uang jajan oleh orang tua kamu 10.000, sebaiknya kamu tabung 5.000 dan sisanya kamu gunakan untuk jajan. Contoh yang kedua adalah adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain. Jadi, sebaiknya anak-anak ibu lebih banyak menggunakan waktunya untuk belajar dibandingkan bermain, agar anak-anak ibu menjadi anak yang soleh-soleha dan juga pastinya tambah pintar. Ketiga, adil dalam membagi makanan dan minuman kepada kakak dan adik. Misalkan, ibu datang dari pasar membawakan 3 kue di mana ada kakak, kamu, dan adik. Berarti kalian harus berbagi masing-masing 1 bagian dan bukan untuk dimakan sendirian. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan bukan? Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.